dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik
sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat.
Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borak AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut.
Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti
itu nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan resorts. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16, Tusimun, menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi.
Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka.
Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa.
Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk
memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhiruddin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan.
Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada satu unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang satu diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Ajirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ajirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan.
Namun kejadian tersebut justru diputarbalikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalam itu. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan.
Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan sih? Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabitumas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil.
AKBP Ajirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ajirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong.
Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin.
Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga
2023. Adapun AKBP Achirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Achirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Achirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Achirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Achirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Achirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Achirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Achirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Achirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Achirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Achirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Achirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Achirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Achirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Achirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Achirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Achirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Achirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Achirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Achirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Achirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Achirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Achirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO.
Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita
penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Berarti sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat.
Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media.
Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk
memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut
untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya.
Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16, Tusimun, menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim.
Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi
yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina.
Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu.
Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap
pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhiruddin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga.
Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Ajirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ajirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah.
Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Salvai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, AKBP? masuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO.
Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Ahirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Ahirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Ahirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Ahirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Ahirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Ahirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Ahirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ahirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia.
Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan resorts. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya.
Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia.
Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya.
Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO.
Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi.
Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bit Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ahirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter
dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik
sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Berarti sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat.
Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borak AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK Pahala Nainggolan pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media.
Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalam juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk
memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Berarti sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan resorts. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut
untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borak AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya.
Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim.
Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borak AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK Pahala Nainggolan pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi
yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bit Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina.
Hadi mengatakan, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan resorts. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu.
Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap
pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhiruddin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga.
Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Ajirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ajirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah.
Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO.
Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia.
Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya.
Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia.
Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbaraya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya.
Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini.
Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ahirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter
dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalam juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik
sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat.
Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media.
Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk
memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak, status AKBP AH. AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut
untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH?
AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16, Tusimun, menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat.
Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan
terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa
Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk
memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si AKBP. Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhiruddin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan.
Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Ajirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ajirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan resorts. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan.
Namun kejadian tersebut justru diputarbalikan oleh ex-Kabakebin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan.
Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil.
AKBP Ajirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ajirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong.
Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin.
Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bit Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya.
Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO.
Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi.
Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ahirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter
dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik
sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Berarti sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat.
Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut.
Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti
itu nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu didalami juga. Berarti sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi.
Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka.
Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa
Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK Pahala Nainggolan pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk
memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhiruddin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhiruddin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhiruddin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhiruddin.
Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan.
Namun kejadian tersebut justru diputarbalikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan.
Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil.
AKBP Ajirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Ajirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah.
Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO.
Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumba Raya, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan, Helvetia.
Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya.
Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia.
Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya.
Sementara AKBP Ajirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Ajirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Ajirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Ajirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Ajirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ajirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan resorts. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini.
Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. masuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya
sebagai Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Ahirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Ahirudin ini berupa kos-kosan dan resorts. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Ahirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Ahirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Ahirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Ahirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Ahirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Ahirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Ahirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Ahirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Ahirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter
dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik
sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat.
Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media.
Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk
memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Berarti sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya. Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8 kamar. Menurut Kepala Dusun AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan tersebut
untuk meninjau dan memantau kondisi. Akan tetapi sejak kasus penganiayaan mencuat dan viral di media sosial, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi bisnis penginapannya itu. Menurut kesaksian warga, kos-kosan milik Akhirudin pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan tersebut. Hal ini lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan itu dengan pakaian minim. Dijelaskan warga tidak mau kampung mereka dikotori dengan hal-hal maksiat. Warga pun berharap bisnis penginapan Akhirudin tersebut nantinya dapat ditutup. Hal ini karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Kini berdasarkan pengamatan, kos-kosan milik Akhirudin masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang kos-kosan itu. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali dikuliti oleh seorang wanita di akun Instagram. Diakui wanita tersebut dirinya pernah diperas lantaran dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin. Padahal menurutnya ayah Aditya Hasibuan itulah yang malah menabrak dirinya. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputar-balikan oleh ex-Kabakebin Opsional di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Lantaran moge AKBP Akhirudin lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Bahkan dirinya juga sempat ditodong pistol. Pengakuan itu lantas diunggah ulang oleh Dinda Safai di akun Instagramnya. Lantas bertanya apakah yang bersangkutan mau mengungkap perlakuan AKBP Akhirudin tersebut. Ternyata setelah kasus penganiayaan putra AKBP Akhirudin viral, ketahuan bahwa moge miliknya tersebut bodong. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota KPK, Pahala Nainggolan, pada Kamis 27 April 2023. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? masih sebagai saksi. Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? AKBP Akhirudin akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang jasa dari pengawasan gudang solar yang ada di dekat rumahnya.
Gudang solar itu rupanya milik PTA yang sudah diawasi oleh Akhirudin sejak 5 tahun yang lalu. Ayah Aditya Hasibuan itu menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik dari PTA. Diketahui bahwa gudang solar yang sebelumnya diduga milik Akhirudin itu hanya berjarak 4 rumah dari kediaman sang mantan perwira polisi itu di Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mendalami terkait besaran uang yang diterima AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, Hadi mengatakan polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal, di mana gudang pengolahan bahan bakar solar itu tidak terdaftar di Pertamina. Hadi mengatakan seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, status penyelidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui sebelumnya ditemukan gudang solar yang ada di dekat kediaman AKBP Akhirudin. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman Akhirudin di Jalan Guru Sinumbar Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga. Di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisi beberapa tangki solar. Bau solar tajam tercium dari mobil itu karena ada solar menetes yang ditampung dengan ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang 1 diantaranya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. AKBP Akhirudin disebut lolos dari kasus gudang solar oplosan yang berada di dekat rumahnya. Pasalnya, AKBP Akhirudin disebut hanya menerima setoran dari gudang solar ilegal tersebut. Sebaliknya, Polda Sumatera Utara membeberkan pemilik asli dari gudang solar oplosan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia. Fakta tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan informasi itu didapat setelah menerima hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi. Kombes Hadi menyebut gudang solar ilegal itu sejatinya milik PT Almira Nusaraya. Sementara AKBP Akhirudin sendiri hanya menerima uang dari pemilik gudang tersebut. Akhirudin berperan sebagai pengawas dalam solar oplosan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 hingga 2023. Adapun AKBP Akhirudin menjadi pengawas lantaran rumahnya berdekatan dengan gudang solar oplosan. Meski begitu, Kombes Hadi tidak menjelaskan jumlah setoran yang diterima AKBP Akhirudin dari gudang solar ilegal. Diketahui hingga kini Akhirudin belum ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Sumut mengaku sudah berkoordinasi dengan PPATK. Oleh sebab itu, polisi akan memiskinkan AKBP Akhirudin yang dikenal memiliki kepribadian temperamental. Sementara PT Almira Nusaraya sendiri tidak terdaftar di Pertamina, namun kepolisian akan memanggil, memeriksa hingga memenjarakan direksi dan manajemen dari perusahaan tersebut. Buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan terus menjadi sorotan publik, termasuk sumber harta kekayaannya. Terkini ia dikabarkan memiliki bisnis penginapan, tapi pernah digerebek warga karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 29 April, bisnis penginapan AKBP Akhirudin ini berupa kos-kosan dan redors. Lokasinya di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Sewituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Dusun 16 Tusimun menerangkan kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi kepala dusun. Ia mengaku sudah menjabat sebagai kadus selama 4 tahun. Diungkapkan kos-kosan milik Akhirudin yang terdiri dari 8